Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ridho Setiaputra dalam kegiatan Smart Discuss, teh dan ngopi, teman hangat ngobrol pintar. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang tuanku muda, ya gue ya. Tuanku muda juga seorang yang bergerak di organisatoris lah. Kita bakal bincang-bincang sedikit tentang politik. Ini bakal jadi pembahasan yang seru nih dengan tema tuangku dilarang berpolitik. Luar biasa ya. Oke, baik. Untuk ya santai sambil ngopi sambil ngerokok juga boleh. Ini kita perkenalan dulu sama narasumber kita kali ini. Kepada Bang Daniel, silahkan memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di sini di acara Smart Discuss, teh dan ngopi, teman hangat ngobrol pintar, bersama hostnya Ridho Setiaputra. Benar. Baik, saya akan perkenalkan diri. Nama Muhammad Daniel Karlis, gelar Tuanku Bandarunan Kuniang, SPD. SPD. Ya, SPD. Saya dulu mondok di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Syekh Abu Bakar Tuanku Muda di Tanjung. Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Ya, saya di sana tamat tahun 2011. Kemudian mengabdi sampai 2013. Ya, kemudian saya lanjutkan di perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Burhanuddin Pariaman, jurusan Pendidikan Agama Islam. Kira cukup. Iya. Jadi tuangku Bandaro Nan Kuniang. Ya, tuangku Bandaro Nan Kuniang. Nah, kita kali ini bakal bincang-bincang sedikit tentang tuangku dan relasinya dengan politik. Ini agak menggelitik ya, di telinga politisi khususnya di Sumatera Barat gitu kan, apalagi di Padang Pariaman. Nah, ini kan saya nih dari kecil, maksudnya besarnya kan ya emang darah Minang gitu kan. Cuman karena besar di luar, jadi kurang ngerti nih apa itu tuang. Nah, coba dong tuangku Daniel menjelaskan sedikit apa sih definisi tuangku itu gitu. Boleh, silakan. Oke, baik. Kali ini tema yang diberikan oleh hostnya ini merupakan tema yang luar biasa, berat ya. Karena memang dari tema tadi tuangku dilarang berpolitik. Iya, agak sensitif ya. Sensitif ya kalau ini bahas. Nah, saat sekarang ini akan saya coba bahas sesuai dengan apa yang kami di lapangan gitu kan. Terkait berbicara tentang tuangku, apa sih tuang? Yang saya pelajari, tuangku itu adalah merupakan gelar penghormatan dari seorang kiai ataupun buya yang mengajar di pondok pesantren itu kepada santrinya. Ketika santrinya itu sudah menyelesaikan studi pendidikan di pesantren, baik itu di bidang akidah, di bidang fikih, syariat, ataupun di bidang tasawuf. Kemudian nanti ada permintaan dari kaum santrinya ini, keluarganya, meminta kepada pimpinan pondok, apakah anak kami ataupun kemenakan kami ini sudah pantas menyandang gelar tuangku. Gelar keilmuan ya tuangku. Jadi ketika pimpinan itu sudah mengkonfirmasi ataupun merekomendasikan, nah di saat itulah santrinya ini diberi gelar tuangku. Nah, gelar tuangku ini khususnya adanya di Padang Pariaman. Oh, khusus di Padang Pariaman aja ya? Di luar kayak di... Kalau kita merugikan di luar kayak di Jawa mungkin kiai lah. Iya, benar. Identiknya gini, tuangku itu adalah orang yang paham dengan agama Islam. Baik di bidang akidah, ataupun di bidang khususnya di Padang Pariaman. Iya. Jadi tuangku ini khususnya ada di Padang Pariaman. Kalau kita di luar Sumatera kenal orang itu. Kalau di Aceh ada juga, tapi bukan tuangku tapi tengku gitu ya. Oke, ini menarik nih. Terus tadi kan sedikit penjabaran tentang tuangku kan. Ya. Apa sih itu politik gitu? Maksudnya kenapa sih harus terjun ke politik gitu? Oh gitu. Sesuai dengan tema ya. Iya benar. Apakah tuangku itu dilarang berpolitik? Kalau menurut saya kita bahas satu-satu dulu. Jadi sudah kita bahas gitu kan. Benar. Mungkin secara singkat saya sampaikan. Mungkin versi lain ada juga nanti apa itu definisi tuangku gitu kan. Kemudian berbicara tentang politik,
Kalau sederhananya politik itu adalah merupakan sebuah usaha ataupun upaya warga negara untuk mencapai kebaikan bersama. Saya kira itu sederhananya. Seperti itu ya. Kalau bahasa Arabnya politik itu adalah siasah. Siasah. Bagaimana mensiasati langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Karena ketika kita bicara politik, apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita jalankan di dunia ini itu tidak akan terlepas dari yang namanya politik. Kegiatan sehari-hari pun ada politik. Iya. Jangankan bernegara, jangankan berdakwah, makan dan minum aja kita tidak terlepas dari politik. Kira-kira begitu. Apakah kita makan itu pakai tangan, pakai sendok, berdiri ataupun duduk, itu kan cara kan. Karena politik ini juga membuat keputusan ya. Nah, terus apa sih korelasinya atau hubungannya antara tuangku dan politik ini gitu? Kalau kita korelasikan, mungkin adalah dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa saya katakan ini? Karena seorang tuangku ataupun orang yang paham dengan ilmu agama Islam, pasti dia ada hutang moralnya ke lingkungan jamaah. Contoh berdakwah, mengajak orang ke melakukan kebaikan gitu. Nah, bagaimana cara berdakwah ini yang santun, berdakwah ini supaya dipahami oleh orang banyak? Itu kan kita perlu politik di sana. Kita perlu cara. Benar. Di sesederhana itu kita membicarakan politik, berdakwah pun, menyampaikan agama pun terhadap jamaah itu tidak terlepas dari. Tidak terlepas ya. Ya. Saya kira kalau kita artikan politik secara sederhana, berdakwah ataupun menyampaikan agama Islam tanpa adanya cara ataupun politik, saya kira lumpuh itu. Kenapa tuh? Kenapa? Sesuai dengan kembang zaman sekarang ini, kan? Zaman dimana semua informasi terbuka, apapun yang orang akses sekarang bisa, gitu kan? Segampang itu. Jadi kita selaku mendakwahkan agama Islam ini, kita juga perlu mengikuti perkembangan zaman. Apakah kita melalui media gitu kan, apakah konsepnya kita rubah tapi isinya tetap agama gitu. Benar. Itu merupakan menurut saya adalah bagian dari politik yang mengikuti perkembangan zaman. Pada intinya bagaimana orang tetap menganggap bahwa Islam itu adalah benar baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan. Benar. Di bagaikan roh dengan nyawa, nggak bisa dipisah. Politik dengan ini ya, dengan tuangku ya. Atau kita artikan berdakwah ya. Karena kalau kita piawai di bidang politik, kita tahu cara-caranya bagaimana. Kemudian yang mengarahkan politik ini ke mana itu kan perlu agama. Benar. Agama juga perlu cara. Iya. Benar. Ya, ada hubungannya. Karena ada landasan ya. Ada landasan. Karena agama kan pasti mengajarkan kebaikan. Kan? Nah, caranya menyampaikan kebaikan itu bagaimana? Nah, itu yang seperti itulah. Iya. Terus begini, syarat tuangku bisa berpolitik lah berdasarkan ilmu yang didapatkan itu seperti apa sih? Secara agamanya. Kalau kita kembali kepada tema yang di awal, bolehkah seorang tuangku ataupun seorang yang paham agama Islam berpolitik? Kalau kita artikan politik ini lebih spesifik, mungkin lebih mengarah kepada tata ketatanegaraan. Benar. Bagaimana merebut sebuah kekuasaan untuk berbuat baik lebih banyak. Benar. Nah, di sini saya sampaikan bahwa ketika seorang pemimpin ataupun orang katakanlah tuang ataupun orang yang paham tentang agama. Nah, selama ini kita lihat di lapangan ketika orang berbicara politik, kebanyakan asumsi orang itu negatif. Benar. Setiap orang yang berpolitik itu pasti dia korupsi gitu. Itu asumsi orang masyarakat banyak kan. Ketika dia berpolitik pasti dia berjanji. Janjinya doang gitu. Nggak ada yang berjanji gitu kan. Dia mencalon, dia berkampanye, dia berjanji gini, tapi setelah dia mendapatkan kekuasaan, janjinya itu tidak dipenuhi gitu kan. Itulah yang terjadi di lingkungan. Nah, maka dari itu orang akan berasumsi bahwa politik itu adalah tindakan yang negatif. Nah, di sini yang perlu kita luruskan bahwa seorang pemimpin lah gitu, ketika dia paham agama, dalam artian agama yang moderat lah. Karena di Islam ini juga ada orang yang salah paham terhadap Islam. Atau Islam yang disalahpahami gitu. Salah paham tentang Ketika Islam itu tidak membawa kedamaian terhadap dirinya ataupun lingkungan, berarti dia
paham dia yang salah terhadap Islam gitu. Karena Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad untuk membawa kedamaian seluruh umat manusia. Islam rahmah arsalnaka ila rahmatan lil Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah ke dunia itu rahmat bagi seluruh semesta. Jadi Islam itu bukan rahmat terhadap bagi pemeluknya gitu. Umat non muslim lain yang tidak menganut agama Islam juga rahmatnya Islam. Benar. Iya. Nah, ketika dia jadi pemimpin gitu, katakanlah bahwa dia itu ada pemahaman agama yang moderat, dia paham tentang nasionalisme, kemudian dia paham tentang seperti apa kearifan lokal dia tinggal gitu kan. Saya kira itu akan lebih mumpuni ketika dia sepanjang dia punya niat baik untuk menjadi seorang pemimpin. Benar. Karena apa? Karena ketika dia sudah berada di pucuk kekuasaan, semua kepentingan, baik kepentingan agama, kepentingan nasional, kepentingan kearifan lokal, saya kira bisa terakomodir. Benar. Makanya tuanku perlu sebenarnya perlu. Karena jargonnya Presiden Turki itu, kalau orang baik tidak terjun ke politik, maka yang akan misi orang bejat semua gitu. Orang bejat semua yang misi ya. Apa yang kira-kira yang terjadi ketika pemimpin itu orang bejat, nggak paham agama, nggak paham nasionalisme, nggak paham kearifan lokal. Ibaratnya kompasnya gitu. Iya benar. Dan tuanku ini yang nahkodainnya. Ketika orang itu paham agama yang benar, agama yang santun, paham nasionalisme dan kearifan lokal, kemungkinan dia akan memimpin bijaksana lah dia. Bagaimana bisa kepentingan orang banyak ini bisa terakomodir sehingga kemaslahatan umat itu bisa tercipta gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi harus ya sebenarnya. Ya. Nah, kalau hal krusial yang harus dipahami tuanku sebelum terjun nih, pertama hal yang nilai-nilainya gitu. Pertama, kita jangan kalau kita udah diamanahkan gelar tuanku oleh pimpinan pun permintaan dari kaum kita terhadap pimpinan kan yang ada di pondok, jika udah direstui yang gelar sudah kita sandang. Nah, saya kira jangan kita jadikan gelar kita itu sebagai klaim bahwa kita tidak boleh bergerak kemana-mana gitu. Intinya gitu, konservatif jadinya stagnan jadinya kan. Ketika kita udah menjadi tuanku, kita nggak boleh lagi berdagang, kita nggak boleh lagi jadi guru. Kalau jadi tuanku itu ya ngurusin musalah aja lah, ngurusin umat, ngurusin itu. Nah, saya kira itu adalah merupakan anekdot berpikir yang keliru. Kalau dalam bahasa filosofinya itu logical fallacy, cara berpikir yang keliru gitu. Karena apa? Karena kita membatasi diri kita dengan background yang kita sandang gitu. Padahal itu kan gelar keilmuan yang untuk terbarluaskan gitu. Karena ketika kita jadi seorang tuanku ataupun orang yang memahami tentang agama Islam, nggak tahu caranya gimana berdakwah itu kan sulit jadinya. Benar. Sekeras apapun kita berdakwah nggak akan didengar. Sebelum kita tahu bagaimana cara mensiasati, cara apa yang harus kita lakukan sesuai dengan perkembangan. Benar. Jadi tuanku pun ya kalau bisa di semua lini ada ya. Ya, seharusnya gitu. Karena karena katakanlah manusia itu yang beragama Islam tidak semuanya yang ke surau kan. Gitu. Karena di pesantren itu Buya itu melihat muridnya itu tidak membatasi gitu, dalam artian ini muridnya ahlinya dakwah ya, terusin dakwah itu. Benar. Oh, ini ahlinya di administrasi, terusin. Ini ahlinya di bidang pemerintahan, terusin. Berarti dari gurunya pun nggak ada menghalang-halangi. Nggak ada menghalangi sebenarnya. Sebenarnya menghalangi adalah anekdot yang masyarakat lingkungan. Benar. Kita bergerak. Iya. Jadi intinya ketika udah terjun ke politik itu ya nggak dipercaya oleh umat lagi gitu. Benar. Karena konotasinya negatif. Nah, ini yang perlu teruskan. Karena apa? Apapun posisi presiden tadi dunia, gawai baik itu lepas berdagang segala macam, kalau udah didasari ilmu agama, dalam artian ilmu agama yang benar-benar dipahami. Tuanku tadi itu tuanku tadi itu kan agama itu udah membawa kedamaian terhadap dirinya,
dan lingkungannya. Saya kira apapun posisinya nanti di sektor pemerintahan, di sektor pertanian dan segala macam, dia sudah mempunyai bekal dasar gitu. Ada pijakan Ada pijakan. benar. Kita bangun rumah sudah ada fondasi. Benar. Jadi sudah tauhidnya udah mantap, tasawufnya udah ada, tinggal lagi bagaimana menggerakkan ataupun mengimplementasikan konsep kekhalifahan kita di dunia. Benar. Karena di dalam agama Islam itu diterangkan bahwa kehadiran kita ke dunia ini dua saja. Apa tuh? Pertama sebagai hamba Allah, Benar. kedua sebagai khalifah fil ard, khalifah di bumi. Karena saya katakan karena konsep kita sebagai hamba Allah itu merupakan hubungan vertikal kita dengan Tuhan, hubungan atas, vertikal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu ibadah wajib, ibadah sunat dan segala macam. Ini personal sifatnya kan. Nah, yang kedua itu adalah konsep kekhalifahan. Apa tuh? Artinya kita hidup di dunia ini bagaimana kita menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bicara kita tentang akidah, itu tidak bisa disamakan gitu antara Muslim dengan non Muslim. Benar. Kalau Hindu, Buddha, agama lain gitu kan. Kalau bicara ideologi, bicara akidah, kita tidak akan pernah sama sampai Benar. Tetapi Islam tidak mengajarkan kita untuk berpikir sempit gitu. Ada namanya di dalam Al-Quran itu hablum minallah, hablum minan nas. Benar. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Benar. Nah, di sini hablum minan nas itu diberi redaksi nas. Nas ini umum kata-katanya. Manusia Kita di seluruh bersilaturahmi, seluruh umat manusia. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa ketika kita bicara kemanusiaan, kita seluruhnya sama, sama-sama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada mandang agama. Benar. Beda suku, beda ideologi, beda ras, beda kebudayaan. Ketika kita bicara kemanusiaan, semuanya kita sama. Inna akramakum indallah atqakum. Yang membedakan manusia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa gitu. Karena perlu kita pahami bahwa semua agama itu mengajarkan kedamaian. Kedamaian terhadap pemiliknya dan kedamaian terhadap bagaimana memperlakukan manusia sesuai dengan kemanusiaan. Yang membedakan caranya. Oh, Islam caranya gini, ya kan? Oh, kalau Kristen caranya gini. Nah, jadi intinya yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan. Benar. Jadi yang memimpin tadi itu karena sosial kemanusiaan. Kita mencontoh kepada kepemimpinannya Rasulullah ketika di Madinah. Benar. Rasulullah tidak mendirikan agama Islam, tetapi Rasulullah memimpin. Di samping dia mendakwahkan agama Islam, dia juga sebagai pemimpin negara gitu. Ini perlu kita pahami. Silakan baca nanti di buku Piagam Madinah, banyak terang di sana kan. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa Rasul itu ketika di Madinah, di samping dia menyampaikan, mendakwahkan Islam, dia juga berbicara tentang kemanusiaan. Benar. Dia pimpin itu Madinah sebagai negara, kemudian dia bikin perjanjian. Karena di Piagam Madinah. Piagam Madinah itu. Karena di Madinah itu perlu kita ketahui pluralisme lah gitu. Keberagaman ya. Ada Muslim, ada Ansor, ada Muhajirin, ada Yahudi. Semua agama ada. Intinya Nabi berbicara di sana nggak harus yang ada di Madinah itu Islam semua, nggak dipaksain gitu. Dipaksain semuanya Islam Karena Nabi memimpin di Madinah itu melahirkan sebuah konsep Piagam Madinah yang isinya adalah pri kemanusiaan. Artinya Nabi berbicara bagaimana kita semua bisa bersatu, ya kan? Apapun yang mengganggu dari luar, nanti kita saling bekerja sama untuk menciptakan sebuah kedamaian. Benar. Itu di bidang kemanusiaan. Kalau di bidang akidah, ayatnya udah ada. Lakum dinukum aliyadin di surat Al-Kafirun. Agamamu bagimu, agamaku ya aku gitu. Benar. Jadi soal akidah sebenarnya ini udah harga mati, nggak bisa ditawar. Tapi kalau dibicara tentang sisi kemanusiaan, dia melahirkan konsep Piagam Madinah. Sehingganya penduduk Madinah pada waktu itu bisa bersatu gitu, dalam artian kemaslahatan umat bersama. Berarti relasinya tadi balik tadi ke yang tadi. Tuangku itu artinya menyatukan menyatukan secara kemanusiaan ya. Secara kemanusiaan gitu. Benar. Jadi intinya
kita nggak bisa maksain ideologi kita kepada orang lain gitu. Nggak akan ketemu itu. Yang ketemu nantinya konflik, caci maki, ya kan. Nggak jadi nantinya merangkul, akan jadi memukul kalau kita paksain gitu. Nah, itulah yang dilihatkan oleh Nabi kepada umat manusia. Nabi itu berdakwah melalui lisan, melalui tindakan, dan melalui karakter, ya kan. Nah, di sana nanti orang akan bisa menilai Islam itu adalah agama yang sangat ramah, agama yang damai, agama yang cinta kepada persatuan dan kesatuan gitu. Benar. Bukan malahan sebalik. Nah, kalau kita lihat sekarang ini banyak Islam yang disalahpahami atau Islam yang salah paham. Islam yang salah dipahami. Paham yang salah. Paham yang salah Paham yang terhadap salah. Islam. Iya. Ini yang perlu kita luruskan. Nah, Ku Daniel sebagai tuanku muda gitu kan, yang juga terlibat di pergerakan-pergerakan masyarakatan gitu kan. Pandangan Ku Daniel terhadap tuanku sekarang gimana tuh? Ya, kalau pandang saya ya sesuai dengan tupoksinya masing-masing lah. Iya. Saya yang mau niat kritik, kalau selama niatnya itu baik, kemudian dia memenuhi kriteria seorang pemimpin gitu kan, langkah baiknya dia. Ini ada nilai-nilai terkhususnya. Ada nilai terkhususnya seperti dia paham agama yang damai, agama yang toleran, dan agama yang moderat. Kemudian pemahaman bangsaannya juga ada, mengerti dengan kebudayaan lokal. Benar. Saya kira itu malahan wajib dia terjun kan. Kemudian juga ada tuanku yang niatnya hanya di pondok gitu kan, ya nggak ada salah gitu kan. Sebenarnya berangkat dari niat yang baik akan disampaikan oleh Allah kepada apa yang kita tujukan cara yang baik. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niat. Semua tergantung niat sebenarnya. Iya. Ketika orang yang tahu agama, tahu bangsaan, dan tahu budaya lokal, seharusnya ketika dia terjun itu dia harus mewarnai lingkungan yang tadinya negatif bagaimana bisa jadi positif gitu. Bukan kepentingan pribadi aja. Bukan kepentingan pribadi. Karena harus kebersamaan tadi. Karena berangkat dari pengertian politik tadi adalah usaha yang dilakukan oleh warga negara untuk mencapai kebaikan bersama. Benar. Kalau kepribadian itu bukan politik gitu. Iya. Jadi sebenarnya yang dilarang itu adalah tuanku yang terjun ke politik tapi dia nggak mampu mewarnai yang telah negatif itu. Itu benar. Itu yang dilarang tuh. Karena dia nggak paham ikut terjun. Akhirnya malah jadi korban. Gitu. Nanti kalau pepatah orang Minang itu sering kita dengar, jangan sampai nanti ikan yang lariin pancing gitu. Artinya tuanku yang tadinya paham dengan agama, paham dengan kebangsaan dan kebudayaan, malahan dia yang diwarnai, bukan mewarnai gitu kan. Harusnya dia yang menebar kebaikan, dia yang mancing ikan tadi itu keluar dari itu. Intinya tuanku ini dibarkan pancing, ikan ini ladang politiknya gitu. Bagaimana dia bisa mengendalikan ikan. Benar. Begitu seharusnya. Iya nih. Seru diskusi kita pada kali ini nih. Nah, mungkin udah berlalu beberapa menit, udah hampir 26 menit nih pembahasan kita kali ini. Nah, mungkin di terakhir untuk closing statement lah dari Tuanku Daniel tentang perpolitikan lah, khususnya di kancah Sumatera Barat dan Padang Pariaman juga ya, Pariaman. Ya. Silakan closing statement. Ya, kalau menurut saya itu berpolitik ala tuanku. Mungkin sebagian udah banyak yang benar. Ada yang jadi anggota dewan, yang jadi wali nagari, yang jadi pemimpin lah di wilayahnya masing-masing. Saya kira itu adalah merupakan sebuah wejangan yang bagus. Selama niat dia baik gitu. Jangan sampai nanti dia terjun itu hanya dengan tujuannya pribadi gitu. Bagaimana dia pribadinya kaya, nggak memikirkan umat. Yang pada intinya apa bedanya dengan orang bencana gitu. Gak ada bedanya. Kalau kita lihat di Jawa gitu kan, para pemimpin di sana itu baik dari kalangan bupati, DPR maupun kades gitu kan, itu banyak yang dari backgroundnya santri gitu. Iya, benar. Karena apa?
karena dia udah didasari oleh pendidikan agama. Ya. Nah, sehingga dia bergerak itu apapun yang dia lakukan dia landaskan ke agama. Dalam artian agama yang benar. Nah, sesuai dengan pembicaraan kita tadi ya. Itu. Jadi untuk itu kalau ada niat baik silahkan terjun. Betul. Dan niatkan bagaimana kita bisa mewarnai hal yang tadinya rutin. Oke. Tapi kalau seandainya belum bisa mewarnai, ya belajar dulu. Iya, belajar lagi ya. Agar apa? Agar dakwah kita atau apapun tujuan kita selaku orang yang paham agama bisa dengan terakomodir melalui kebijakan yang kita embat. Benar. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Mungkin terkurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi nanti di diskusi selanjutnya dalam Smart Discuss Teh dan Ngopi. Teman hangat ngobrol pintar.